Pemirsa, breaking news kami lanjutkan kembali bersama saya Dita Faisal. Penyanyi campur sari populer Didi Kempot meninggal dunia Selasa pagi di Solo, Jawa Tengah. Didi Kempot meninggal di usia 53 tahun. Didi Kempot meninggal dunia di rumah kasih ibu, Solo, Jawa Tengah. Pihak rumah sakit menyatakan pasien baru masuk pada Selasa pagi dalam kondisi sudah tidak sadar. 15 menit kemudian, Didi Kempot dinyatakan meninggal dunia. Didi Kempot adalah anak dari pelawak Ranto Edi Gudel. Ia juga adalah adik dari pelawak Mami Prakoso Sri Mulat. Ternyata bisa hujan datang tadi mas. Pemirsa, saat ini kami tengah bergabung bersama dengan Dina Sulistiawati yang merupakan adik dari almarhum Didi Kempot. Selamat siang, Mbak Dina. Siang, Mbak. Mbak Dina, kami mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Mbak Dina. Iya, Mbak. Terima kasih. Baik, Mbak Dina, kalau boleh tahu saat ini posisi sedang berada di mana, Mbak Dina? Saya posisi masih di rumah, Mbak, di wilayah Ngawi. Di Ngawi. Baik, informasinya almarhum ini nanti akan dimakamkan di mana, Mbak Dina, dan juga rumah duka di mana? Dimakamkan di Majasem, Mbak, Kendal, di tempat rumah duka Mas. Baik, keputusan dari di mana dimakamkan almarhum ini dari keluarga besar atau istri atau bagaimana, Mbak? Dari istri Mas Didi Kempot. Baik, almarhum meninggal dunia di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo. Pada pagi hari dapat informasi dari mana, kemudian apa yang dikabarkan oleh keluarga ketika tiba-tiba saja ada informasi seperti ini? Saya tadi sempat kaget ya, Mbak, nggak percaya. Tadi pukul berapa ya? Kakak saya, istrinya Mas Mami itu telepon saya. Oh, aneh kabar di Solo, Mas Didi meninggal gitu. Apa bener ngomong gitu? Saya nggak percaya kok, Mbak, wong kita nggak dengar kalau Mas Didi sakit. Saya langsung telepon ke temannya Mas Didi di Solo. Ternyata, iya Nduk, Masku meninggal, ngomong gitu. Kita kayak mimpi, Mbak. Nggak percaya kalau kakak saya saat itu meninggalnya. Tentu ini adalah rasa duka yang mendalam bagi keluarga Mbak Dina. Iya, Mbak Dina, iya. kami ingin tahu Mbak Dina terakhir kali berkomunikasi dengan almarhum sejak kapan? 1 hari sebelum puasa, Mas Didi kan pulang ke sini. Mau nyekatkan. Jadi almarhum ini sempat ke Ngawi dulu atau memang sudah lama sejak awal puasa berada di Solo? Enggak, Mas Didi ke Solo baru berapa hari ini, Mbak. Oh, tempat jemput kakak saya yang di sini juga mampir ke Jaya untuk diajak ke Solo itu, Mbak. Tapi berdiamnya memang di Ngawi? Berdiamnya di Ngawi? Di Majasem. Di Majasem, baik. Kemudian mengantarkan keluarga, menjemput begitu ya. Kemudian terakhir itu komunikasinya tentang apa saja, Mbak? 1 hari sebelum puasa, kakak saya kan ke sini, Mbak. Pagi telepon, katanya, Nduk, aku mulai bikinin goreng ikan asin, senangnya kan dia goreng ikan asin itu. Saya mau makan, ngomong gitu, sama mau nyekar ibu. Ya Mas, sekitar jam setengah 10 pagi itu kakak saya telepon lagi. Aku di pasar, saya ke pasar, ngomong gitu, masih ke pasar, masak nanti buat ngirim ibu atau ngirim leluhur yang udah nggak ada gitu, Mbak. Saya jawab, kok jajak Mas? Gak popo. Kalau makan enak tuh sama tetangga enak, berbagi sama tetangga, ngomong gitu Mas Didi. Jadi Mas Didi sendiri, Mbak, yang beli daging, beli ayam tuh dia pasar sendiri. Pasti. Mbak Dina, pada saat ngobrol terakhir H-1 sebelum puasa, artinya 13 hari yang lalu, sempat tidak ngobrol bahwasanya selama ini dalam beberapa minggu terakhir ada penyakit yang dikeluhkan begitu, Mbak Dina? Waktu terakhir kesini memang tangan sama kakinya tuh bengkak-bengkak. Saya tanya, Mas, ngopo kok kakimu bengkak? Kayak gitu. Aku sakit, katanya dia gitu. Tapi Mas Didi itu kan orangnya takut, Mbak, kalau ke dokter. Kalau
aku udah ditebak-tebak apa, mesti jawabannya gitu. Periksa mas, saya ngomong gitu. Si aku loro ngomong gitu, tapi nggak ngomong sakit apa, nggak ngomong. Kalau memang sering sesek tuh sering Mbak, tapi kalau keluhan sakit yang lain tuh nggak pernah. Jadi memang tidak tahu apa rekam penyakitnya selama ini ya Mbak ya? Nggak tahu, makanya tuh sakit banget hari ini. Saya nggak percaya. Baik. Sebagai adik, apa kesan terhadap almarhum yang sangat melekat di hati Mbak Dina? Mas Didi itu orangnya sangat baik, sangat sayang sama keluarga, sama ponak-ponak semua, akrab semua. Setiap kali Mas Didi datang bawa oleh-oleh, mesti tanya sama anak-anak saya, Dok, minta apa itu, mesti Mbak, sama keluarga deket banget, sosialnya juga tinggi banget, peduli banget sama keluarga. Baik, selalu berbagi cerita begitu ya dengan keluarga. Iya. Baik, Iya, apa yang sangat terkenang ketika misalnya Mbak Dina waktu kecil tentu bersama dengan 7 orang anggota keluarga, saudara-saudaranya, yang paling diingat ketika kecil apa masa-masa yang sangat lucu waktu itu? Saya waktu kecil kan nggak bareng Mas Didi Mbak. Posisi Mas Didi udah di Solo, saya sekolah di Ngawi sini. Jadi kita kumpul sama Mas Didi itu sudah pada gede-gede nih Mbak. Namanya anaknya orang nggak punya, semua pada merantau. Jadi ya ketemunya baru-baru kita udah pada dewasa ini. Perjalanan karir, baik Mbak Dina, perjalanan karir tentu Mbak Dina melihat tentu sebagai adik kandung senang sekali bahwa saudaranya berada di puncak karir. Pada saat berada di puncak karir, bagaimana sikap Mas Didi terhadap saudara-saudaranya? Ada perubahan atau justru memang sama seperti biasa? Mas Didi itu orangnya sama sekali nggak sombong Mbak. Remaket sama saudara, sayang sama keluarga semua, sama ponak-ponakan semua. Jadi nggak ada perubahan. Masku saiki baru sukses gini-gini, enggak, sama sekali nggak ada perubahan. Pokoknya Mas Didi itu orangnya baik banget. Mbak, saat ini Mas Didi di Solo dan dalam perjalanan menuju Kendal begitu ya. Pada saat berangkat menjemput saudaranya di Ngawi kemudian menuju ke Solo, sempat ngobrol juga sama Mbak Dina. Apa sih kegiatan yang akan dilakukan almarhum? Karena kita tahu bahwa sebenarnya tidak ada konser ya di masa-masa pandemi COVID ini. Iya, Mas Didi juga sering pesan Mbak, jangan keluar rumah, sekarang banyak sakit. Jadi saya jalan-jalan aja dari rumah ngomong gitu. Gimana bisa nolong sesama ya Mbak. Dia tetap berusaha kerja, tapi biarpun dari rumah dia tetap berkarya. Ya, Mas Didi cerita tidak ke Solo itu apa aja kegiatannya di Solo? Enggak Mbak, waktu itu hari-hari ini saya nggak ada kontak sama Mas Didi. Cuma kakak saya yang baru itu diampiri sama Mas Didi, diajak ke Solo. Kakak saya nomor pertama, kakak saya pertama. Malam-malam dijemput Mas Didi, diajak ke Solo. Ayo main kerja di Solo gitu, kakak saya. Tujuannya untuk menjemput saudara apa Mbak awalnya? Kurang tahu ya Mbak. Waktu itu malam hari ya Mbak ya. Malam hari kakak saya kok tiba-tiba mampir di Jawa ya. Tapi ke tempat kakak saya, nggak mampir ke rumah saya. Kakak saya yang pertama kan juga di Jawa sini Mbak. Mbak Dina, rekan-rekan seniman almarhum sempat bercerita juga dan juga berbagi cerita kepada pemirsa TV One bagaimana sosok dari almarhum dan juga pesan-pesan sebagai seorang seniman menjalankan karirnya. Kalau untuk keluarga sendiri kepada adik-adiknya, apa sih pesan-pesan dari almarhum Mbak? Mas Didi selalu berpesan sama saya Mbak. Juga terakhir akhirnya juga sering ngomong ke saya. Lu mumpung Mas Didi dinani isi rame boleh duit ngomong gitu. Kamu buka usaha apa? Tak mudah ini. Di saat masih ada, masih pengen tahu kamu sukses gitu. Selalu dia pesan sama saya gitu Mbak. Baik, apa yang diberikan kepada saudara-saudaranya? Tentu nasib berbeda ya. Ada yang suksesnya luar biasa seperti Mas Didi, kemudian mungkin ada yang hidupnya biasa-biasa saja. Bantuan apa yang sering diberikan kepada Mas Didi untuk melihat perkembangan dari adik-adiknya? Gimana Mbak?
bantuan apa yang sering diberikan Mas Didi untuk adik-adiknya? Apa aja Mbak, pokoknya kita minta apa aja selalu dikasih sama Didi. Bantuan apa aja pasti dikasih sama Mas Didi Mbak. Tadi Mbak Dina bilang sempat dimodalin, betul Mbak Dina? Hari ini, saat ini kan saya usahanya mebel ya Mbak ya, kecil-kecilan lah. Kakak saya waktu itu ngomong, aku mumpung masih isi ada, aku pengen ngasih kamu modal biar kamu sukses, ngomong gitu. Dia Mas, terus saya ngomong gini, saya belum ada mau buka usaha apa lagi, kok tak pikir habis lebaran, saya ngomong gitu Mbak. Baik. Tentu kepeduliannya cukup besar sekali ya kepada adik-adiknya. Besar sekali. Baik, Ya. Mbak Dina, keinginan almarhum apa sih yang belum tercapai atau masih dalam target almarhum untuk digapai dalam waktu dekat misalnya Mbak? Pernah cerita nggak sama Mbak Dina? Waktu itu kan masih di galang dana ya Mbak ya. Galang dana itu dia juga waktu 1 hari sebelum puasa tuh ngomong ke saya di sini. Orang sini juga susah kalau cari ekonomi di saat begini, ngomong gitu. Iya Mas, kalau masih ada orang-orang pada ngomong ke saya minta bantuan, saya ngomong gitu. Iya saya usahain apa, Mas Didi ngomong tetap tak usahain untuk bantu masyarakat ini gitu, Mas Didi ngomong gitu Mbak. Terus belum ketemu lagi sampai sekarang sama Mas Didi. Mbak Dina, kita ingat bahwa dalam waktu dekat ya, beberapa waktu yang lalu di bulan April, Mas Didi ini sempat mengikuti dan melaksanakan kegiatan konser amal. Dananya yang didapatkan cukup mengagetkan, Mas Didi, yaitu 5,3 miliar rupiah. Dananya dibagikan juga tidak kepada warga-warga sekitar di Ngawi tempat Mas Didi berada, kemudian juga di Solo. Sempat cerita itu? Iya. Masalah itu saya kurang tahu ya Mbak, tapi Mas Didi cuma ngomong sama saya, diusahakan dana itu juga nyari dana buat daerah sini gitu. Tapi kalau sayurkan kemana-mana saya kurang tahu. Baik, Mbak Dina, informasi terakhir, apakah Mbak Dina sudah mendapatkan kabar kapan dan jam berapa akan tiba di Kendal jenazah dari almarhum Didi Kempot? Kurang tahu ya Mbak. Ini kita mau berangkat ke sana. Baik. Kebun jenazahnya datang. Baik. Berarti langsung menyusul ke Kendal ya Mbak ya? Iya Mbak. Iya. Berapa lama dari Ngawi ke Kendal, Majasem Kendal? 1 jam. 1 jam Majasem Kendal. Baik, Mbak Dina, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Iya, kami Mbak. berdoa untuk ketenangan dari almarhum Mas Didi Kempot. Terima kasih Mbak Dina. Amin. Minta doanya semua Mbak. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Dan pemirsa, kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami tentang kepulangan dari musisi campur sari Didi Kempot sesaat lagi.